bertentangan dengan hadis yang diwakilkan dari Miftahus Sholati at-Tabyin, pembuka orang dikatakan sudah masuk sholat kalau sudah ada kata-kata Allah. Wakidomu taslim, maka tanda-tanda dia selesai adalah assalamualaikum. Tidak salam ketika imam sudah assalamualaikum, fakum, maksudnya dan salamo dan berdiri segera mengajar tugas yang ditinggalkan. Wayang suruh khuluj, berhasil eksis dari sholat dengan kata-kata assalamu wahdahu gunakan alaikum. Menurut Bapak Muhammad Jas cukup assalamu, tidak usah alaikum. Tidak itu. Lihat dengan saya pakai assalamu langsung mati. Si Ahmad assalamu langsung mati. Dihukumi dia mati tidak meninggalkan sholat karena sudah assalamu. Itu jadi enaknya adalah pendapat yang banyak. Waqalu falau kharaja minas sholati bi ghairi salam au bil hadatsy sholat ini kami jadi balik. Ketika seseorang sudah selesai tahiyatnya, kemudian tidak ada assalamualaikum, atau didukung dengan bacaan yang lain ngomongnya, selesai. Walakin aziman, tetapi dia dosa karena meninggalkan kewajiban yaitu assalamualaikum. Wajib alainya ada, maka dia wajib mengulang sholatnya. Fa'in kalau alainya ada dan aziman, ketika dia tidak mengulang sholatnya dia dosa, belum mungkin salah. Nah, dalilnya setiap pendapat sekalipun lemah pasti ada hadis yang didukung. Tidak ada sarojim waqad jalasa fi akhir sholatihi qabla an yaslama faqad jada sholatihi. Ini ketika Mas Paijo tahiyatnya selesai, kemudian dia belum sempat assalamualaikum jatuh. Fakat jadat sholat maka dia telah melewati sholatnya, urut buka sudah selesai. Tapi ini jangan dipakai. Ini dipakai ketika tadi belum salam sudah mati.
Dan Allah mengatakan innahu dhaifun bitikal hudan, yang akhirnya tadi si sepakati beliau ketika menghadiri guru yang tidak kuat karena banyak orang ini. Beliau mengatakan, oke, hadis tadi yang mengatakan tidak usah salam itu terjadinya adalah sebelum diwajibkan salam. Di sholat dulu. Pertama-tama itu masih ngomong apa? Akhirnya belajar mas, kalau sholat ojo ngomong, karena ada sejak mengajar sama Allah. Kemudian ini hadis yang mengatakan tidak usah salam subuh dijawab ulama itu terjadinya sebelum ada perintah untuk ditutup di masalah. Nah, itu kronologinya seperti itu. Fahamu inna tertiba al-madhur syartun isyan salam. Jadi assalamualaikum itu mulutnya, waalaikumsalam masalah. Memang hanya dari tabiat Muhammad dan baca-bacanya mengatakan yaftariqu al-muslimu marratain billahi assalamualaikum warahmatullah. Dua kali. Dua ada tertib wa ada nasru wa illa babulat sholat. Kalau redaksinya tidak menggunakan assalamualaikum warahmatullah menurut dari Muhammad JS Bersama dan para JS-nya baru la yustaratu tadbir fi al-fadzal, tidak diwajibkan tadbir assalamualaikum, tetapi kalau mengatakan falau qala alaikumussalam sahah ma'al karolah, sah sholatnya tapi nanggung-nanggung. Kemudian dalam ini para JS mengatakan qalu la budda min khuruj min as-salat assalamualaikum, wajib eksis ta'alluq pada sholat dengan kalimat assalamualaikum dan tertib wa bihadan nas wa yakfi fi sukutil fardhi indahu ayyakula maratan wahidatan. Maka yang wajib adalah yang pertama, yang kedua adalah sunnah. Wa yasbu anil aziz an-ibtilah, untuk orang yang bisu kewajiban membaca salam bicara dulu cukup sebagai 3 kali. Itu hadis adalah at-tahallul fi sholat wal masjid. Tahallulnya sholat adalah assalamualaikum, dikawal assalamualaikum wa assalamualaikum warahmatullah. Tahallulnya haji adalah memotong rambut yang ada di kepala. Andai kan nggak ada rambutnya, cukup menjalankan sesuatu yang disaurkan amat di kepala. Tidak semacam memotong rambut tidak ada tahallul, dan tidak semuanya assalamualaikum tidak ada tahallul. Tahallul assalamualaikum ketika di jalan, ketika di atas sholat,
Jangan